Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang agama dan lingkungan. Anggota kami ada Nasya Mariam Kalilah, Olivia Juliana, dan saya sendiri Novianti Juliana. Saya akan membacakan sejarah singkat tentang agama Buddha. Agama Buddha lahir karena Siddhartha Gautama yang ingin membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan atau kebodohan atau kegelapan batin yaitu moha, keserakahan atau loba, dan kebencian atau kemarahan yaitu dosa. Berakhirnya atau padamnya moha, loba, dan dosa disebut dengan nibbana. Untuk mencapai nibbana, seseorang diharuskan untuk melakukan perbuatan benar dan tidak melakukan perbuatan yang salah, serta mempraktikkan meditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik atau murni dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Pengertian alam semesta dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, alam semesta dikenal dengan loka. Loka mempunyai unsur terdiri dari nama dan rupa. Nama dikenal dengan batin yang terdiri atas perasaan pencerapan dan bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Rupa merupakan unsur materi di alam semesta ini yang dikenal dengan unsur jasmani. Sistem dunia dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, ada dua sistem, yaitu sistem dunia tunggal dan sistem dunia beragam. Sistem dunia tunggal atau single world system digambarkan bahwa alam semesta merupakan sebuah piringan datar yang disebut cakrawala. Cakrawala dan bahasa Pali berarti bidang yang menyerupai roda. Dalam cakrawala terdapat alam-alam surga atau dewa dan alam-alam Brahma yang ada di atas piringan, serta alam rendah yang disebut neraka. Sistem dunia yang beragam atau multiple world system. Terdapat 3 sistem alam semesta. 3 sistem itu yaitu 1000 tata surya kecil atau Culanika Lokadhatu, sistem dari sejuta dunia menengah Dwi Sahasi Maji Manika Lokadhatu, dan sistem dunia terdiri dari 1 miliar dunia besar, yaitu Trisahasi Mahasahasi Lokadhatu. Awal terbentuknya alam semesta. Terbentuknya alam semesta diawali dengan dunia ini yang berproses dalam waktu cepat atau lambat mengalami kehancuran. Pada saat kehancuran, bumi makhluk-makhluk sebagian besar terlahir di alam ambalsara atau alam cahaya. Pada saat bumi terbentuk kembali, makhluk-makhluk yang meninggal di alam ambalsara terlahir kembali ke bumi sebagai manusia. Kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta dan pandangan agama Buddha terdapat dalam kitab Surya Sutta. Kehancuran alam semesta ditandai dengan usia rata-rata manusia terus turun hingga 10 tahun. Kemudian naik sampai umur manusia rata-rata tidak terhitung dan kemudian turun lagi. Pada akhir masa dunia, kehancuran bumi, muncullah suatu masa di mana hujan tidak pernah turun lagi. Setelah lama berlalu, maka muncullah matahari kedua. Pada kemunculan matahari kedua, tidak dapat dibedakan antara siang dan malam. Munculnya matahari kedua menurut kitab Surya Sutta ditandai adanya 2 matahari yang saling mengorbit satu sama lain dalam satu sistem tata surya atau di galaksi Bima Sakti atau di galaksi yang lainnya. Kehancuran alam semesta di agama Buddha ada 3, yaitu pertama, ada kehancuran alam semesta karena api, 2, kehancuran alam semesta karena air, dan ketiga, kehancuran alam semesta karena angin. 1. Kehancuran alam semesta karena api. Kehancuran bumi menurut kitab Sutta Kanipata berawal dari musim kemarau yang lama sekali. Selanjutnya, dengan berlangsungnya musim kemarau yang panjang, muncullah matahari kedua. Berselang suatu masa yang lama, muncullah matahari ketiga, matahari keempat, matahari kelima, matahari keenam, dan akhirnya matahari ketujuh. Terjadinya kemarau panjang, sampai matahari ketujuh terjadi perubahan-perubahan yang besar di bumi ini. Pada waktu matahari ketujuh, muncullah bumi ini seperti bola api dan akhirnya seperti debu dan banyak bertebaran di alam semesta. 2. Kehancuran alam semesta karena air.
Kehancuran alam semesta yang disebabkan air berawal adanya awan plastik yang besar, dan timbullah hujan dengan perlahan kemudian bertambah besar sampai menyirami 100 miliar kota surya. Setelah tersiram air plastik, bumi, gunung mencair, dan semua air yang ditimbulkan ditunjang oleh angin. Air merendami bumi sampai alam jana kedua, terus naik hingga alam jana ketiga, yang lebih rendah dan berhenti sebelum sampai di alam Subhinha, dan selanjutnya terjadi pembentukan kembali alam semesta yang diliputi kegelapan. 3. Kehancuran alam semesta karena angin. Kehancuran alam semesta ini karena munculnya angin yang menerbangkan debu. Akan muncul angin yang menerbangkan pasir, pasir kasar, kerikil, dan batu. Akibat angin kencang, banyak batu besar dan pohon besar tertiup ke angkasa, kemudian hancur dan musnah. Setelah itu, angin muncul dari bawah permukaan bumi dan membalikkan bumi. Angin melemparkan bumi ke angkasa hingga hancur di keping-keping dan musnah. Gunung Semeru tercabut keluar angkasa dan saling berbenturan hingga berkeping-keping lalu lenyap. Angin menghancurkan alam dewa yang dibangun di bumi atau di Gunung Semeru dan yang dibangun di angkasa. Kesalingtergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Sebagai awal untuk memahami kesalingterkaitan antara makhluk hidup dan alam, terjadinya interaksi antara manusia dengan hewan, hewan dengan alam, dan manusia dengan alam. Pada pembahasan ini akan dibahas kesalingterkaitan keseluruhan, sehingga akan terjadi jelas interaksi manusia, hewan, dan alam. Ajaran Buddha memandang bahwa semua fenomena yang terjadi di alam semesta adalah saling mempengaruhi dan berinteraksi. Semua yang terjadi berdasarkan hukum sebab dan akibat yang saling mempengaruhi. Setiap sebab yang terjadi, baik itu dilakukan oleh manusia, hewan, dan hukum geologi, akan menimbulkan akibat yang dampaknya akan dirasakan kembali oleh manusia, hewan, dan alam. Pendekatan agama Buddha terhadap lingkungan. Buddha memahami bahwa penghargaan terhadap hewan dan lingkungan sangat penting. Beliau mengajarkan metta sebagai wujud aktif dalam menghargai hewan dan karuna sebagai wujud nyata kepedulian terhadap hewan. Buddha selain melarang para biku merusak tanaman dengan memetik, juga melarang mengotori lingkungan. Itu artinya bahwa Buddha sangat memperhatikan lingkungan, hidup, dan alam karena beliau mengetahui bahwa manusia hidup memerlukan alam. Dhamma Niyama. Dalam ajaran agama Buddha, tidak dikenal adanya dewa pencipta. Jika tidak ada dewa pencipta, maka siapa yang mengatur tata tertib alam semesta? Dalam agama Buddha, alam semesta diatur oleh suatu hukum universal yang disebut juga Dhamma Niyama. Dhamma Niyama terdiri atas kata Dhamma yang artinya segala sesuatu dan Niyama yang artinya ketentuan atau hukum. Dengan demikian, Dhamma Niyama berarti hukum universal atau hukum segala hal. Menurut ajaran agama Buddha, alam semesta dengan segala isinya diatur oleh hukum universal atau dengan niyama yang berlaku di semua alam kehidupan. Segala isi bumi, tata surya, maupun segala galaksi di jagat raya ini. Dhamma niyama adalah hukum yang bekerja dengan sendirinya. Bekerja sebagai hukum sebab, akibat, dan seluruh alam. Hukum universal atau tertib kosmis terdiri atas 5 rangkaian hukum, yaitu 1. Utu niyama, 2. Bija niyama, 3. Kama niyama, dan 4. Cita niyama, dan terakhir Dhamma niyama. Satu, Utu niyama. Utu niyama adalah hukum alam yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, dan lakukan bebatuan, gaya gravitasi, perputaran bumi, dan planet-planet, dan sebagainya. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dengan ilmu kimia dan fisika. Jadi, fenomena alam seperti hujan, panas, gempa bumi, gunung meletus, dan pergeseran lempengan bumi terbentuk gunung. Ia juga mengatur pergantian musim dan menentukan musim di mana tumbuhan menghasilkan bunga dan buah, dan sebagainya. Ada contoh bekerjanya hukum utuhnya. 2. Bija niyama.
Niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan, perkembangbiakan baik tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan binatang. Proses biji yang tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, pembentukan janin, serta pertumbuhan sel adalah contoh bekerjanya hukum ini. Jika kita menanam biji pepaya, akan tumbuh pohon pepaya yang menghasilkan buah pepaya. Proses buah pepaya dari bunga menjadi buah hijau, kemudian menjadi buah yang matang dan manis adalah contoh bekerjanya hukum ini. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari sebagai ilmu botani dan biologi. 3. Kamaniyama. Kamaniyama adalah hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan akibat suatu perbuatan. Perbuatan dan akibatnya menentukan nasib manusia. Perbuatan baik maupun buruk dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan anggota tubuh lainnya. Perbuatan baik menyebabkan nasib baik, sedangkan perbuatan buruk menyebabkan nasib buruk. Hukum ini juga mengatur tentang tanggung jawab etika. Oleh karena itu, ada kata-kata yang menyatakan jika tidak mau dijauhin teman, maka jangan berbuat nakal. Jika ingin disayang teman, maka harus menyayangi teman. Jika ingin pintar, maka harus belajar. 4. Cipta niyama, hukum yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Keunikan dan keistimewaan pikiran seperti kemampuan membaca pikiran orang lain, mengingat kehidupan yang lampau, melihat keadaan yang akan datang, berbicara dengan orang atau makhluk lain melalui pikiran, dan sebagainya adalah contoh-contoh cara kerja hukum ini. Agama Islam. Pandangan agama Islam terhadap lingkungan hidup. Agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman tersebut berkembang selama ini sehingga agama cenderung tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan. Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah, tidak berhubungan satu sama lain. Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan al-Khaliq, kekardilan manusia di hadapannya dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil hati yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semua proses penciptaan bumi, dan Allah telah memberitahukan kepada umatnya mengenai penciptaan bumi dan alam semesta melalui Al-Quran. Penciptaan alam semesta merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit ayat Al-Quran mengajak kita untuk merenungkan ciptaannya, tak terkecuali tentang alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Makna dari ajaran di atas bagi saya adalah kita sebagai makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanat untuk mengurus dan melestarikan alam. Tidak boleh sombong, harus selalu bersyukur. Karena korelasi antara alam dengan manusia begitu erat. Sehingga apa yang diperbuat manusia terhadap alam, maka demikian pula alam akan berbuat kepada manusia. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam itu sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia. Dalam menjalani hidup sangat bergantung pada alam. Mekanisme alam adalah ketentuan-ketentuan Allah sebagai hukum yang mengatur alam semesta ini. Isinya Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dilengkapi dengan hukum-hukum sunatullah, dan jika hukum-hukum tersebut dilanggar, maka alam akan hancur. Kita juga sebagai umat manusia yang bertugas untuk melestarikan alam semesta juga harus mempunyai prinsip dalam melestarikannya di kehidupan sehari-hari. Seperti sikap hormat terhadap alam seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Prinsip tanggung jawab sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya,
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Menurut Al-Quran, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda keberadaan Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Allah berfirman pada Quran surat Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-20. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Alam adalah manifestasi dari seluruh nama dan sifat Allah, misalnya tumbuh-tumbuhan, merefleksikan sifat-sifat ilahi berupa pengetahuan karena tumbuh-tumbuhan tahu bagaimana menemukan makanan dan cahaya. Buah-buahan memanifestasikan anugerah dan karunia Allah, dan hewan-hewan mencerminkan 4 sifat ilahi, kehidupan, pengetahuan, keinginan, dan kekuasaan. Karena alam adalah gabungan dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat ilahi, maka merusak alam berarti merusak wajah atau tanda Tuhan di muka bumi. Manusia, terutama umat Islam, harus memperlakukan dengan baik karena ia adalah tangga untuk merenungi kemahakuasaan Allah. Al-istislah adalah memberikan perawatan terhadap lingkungan termasuk manusia, namun mencakup pula keselamatan spesies-spesies yang ada di bumi, menetapkan berbagai spesies hewan dan tumbuhan untuk dirawat dan diambil manfaatnya, namun bukan untuk dirusak. Arti umum al-istislah dapat bermakna pemanfaatan secara berkelanjutan mencukupi kebutuhan generasi hari ke hari dari generasi sekarang sampai generasi yang akan datang. Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan daerah yang tidak boleh dilanggar, dirusak untuk memelihara aliran air, fasilitas-fasilitas umum dan kota-kota di dalam kawasan harim, fasilitas untuk kepentingan masyarakat seperti sumur, penampungan air yang dilindungi dari kerusakannya. Harim menyediakan ruangan yang cukup untuk mempertahankan dan melindungi air dari pencemaran. Penyediaan tempat khusus untuk istirahat binatang ternak dan lahan yang cukup untuk pengairan sawah dan kebun. Menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ri'ayah Albiyah fi Syariah Al-Islam menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan lingkungan hidup. Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap menjaga kualitas lingkungan alam sekitar. Beliau menjelaskan bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga 5 tujuan dasar Islam. Agama dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pembahasan tentang lingkungan hidup pada intinya membahas bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi dan bersikap bersahabat dengan alam, hewan, tumbuhan, dan lautan. Lingkungan yang serendah-rendahnya yang harus kita perhatikan adalah kebersihan diri. Rumah dan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Namun, selama ini hanya sedikit dari masyarakat yang menghiraukan lingkungan umum seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan kembali sarana umum setelah dipakai. Hanya sedikit yang peduli terhadap lingkungan, sehingga rasa memiliki kebersamaan itu belum ada. Lingkungan hidup mencakup cakupan yang luas, yang memiliki manfaat dalam jangka panjang, serta pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia. Adapun yang dimaksud dengan kesadaran hidup adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan pelindungan satwa langka, tetapi lebih daripada itu semua. Seperti membangkitkan kesadaran lingkungan manusia, khususnya pemuda masa kini. Karena pada dasarnya, penyebab kesadaran lingkungan dalam masyarakat adalah etika lingkungan. Etika lingkungan yang sampai sekarang berlaku adalah etika lingkungan yang didasarkan kepada sistem nilai yang menduduki manusia, bukan dari alam, tetapi manusia sebagai penakluk dan pengatur alam. Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengembang 3 amanat dari Allah. Pertama, al-intifah. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan keselamatan. Kedua, al-itibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah, seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia.
Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, dan lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia. Kerusakan lingkungan adalah cerminan dari turunannya kadar keimanan manusia. Selain itu, di dalam Islam pun memberikan sebuah petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan juga lingkungan hidup. Mereka didorong untuk ramah terhadap lingkungan dan tidak merusaknya. Sebab, dengan rusaknya lingkungan, pencemaran, dan juga pelecehan terhadap keseimbangan alam akan sangat membahayakan kehidupan manusia. Lebih spesifiknya, yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Yang dimaksud adalah keturunan umat manusia di muka bumi. Kerusakan alam yang dibuat sekarang akan diwariskan ke generasi yang akan datang. Jadi, merekalah yang nantinya akan menanggung akibat dari semua kerusakan tersebut. Selain itu, menjaga lingkungan juga termasuk ke dalam menjaga harta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti bumi dan seisinya, seperti pohon dan tanaman. Sama halnya, jika kita merusak habitat seperti pohon-pohon yang ada di hutan, sama saja seperti kita merusak habitat hewan-hewan yang lainnya yang tinggal di dalam hutan tersebut. Contohnya, seperti kebakaran hutan akibat global warming, hal tersebut terjadi akibat ulah manusia. Semua makhluk hidup mulai dari hewan dan juga tumbuhan menjadi terkena imbasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk membuang air besar di jalanan atau di tempat berteduhnya manusia atau yang dapat disebut dengan pohon, karena hal tersebut dapat mencelakakan orang-orang di sekitar. Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena jika lingkungan bersih, maka akan terhindar dari virus yang suka hidup di tempat yang kotor. Tidak hanya itu, Rasulullah pun juga menganjurkan umatnya untuk menjaga kelestarian hidup, seperti dengan melakukan penghijauan atau menanam pohon yang manfaatnya sangat banyak untuk umat manusia. Maka dari itu, sebagai umat manusia yang patuh terhadap perintah-perintah agama, saat ini kita dapat melakukan penghijauan yang bisa dilakukan di pekarangan rumah kita, di pinggir jalan, di taman, dan lingkungan lainnya yang membutuhkan area penghijauan. Manfaat dari menanam tumbuhan hijau ini, yaitu kita dapat menghirup udara yang segar, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen dari tanaman hijau tersebut, menyaring debu, meredam suara bising, menyerap panas, menjaga kestabilan tanah, dan masih banyak lagi manfaat dari menanam tumbuhan bagi semuanya. Tak hanya untuk manusia, tapi untuk bumi pun juga. Selain itu, sebagai umat muslim yang telah mengetahui perintah-perintah agama, kita juga harus memiliki inisiatif dan jiwa mencintai lingkungan untuk dapat memperbaiki dan menjaga kembali lingkungan kita. Contohnya, seperti dari dalam diri kita sendiri itu, kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, dan jika kita melihat sampah yang berserakan itu, kita memiliki inisiatif untuk membersihkannya. Karena semua itu dimulai dari kesadaran diri kita sendiri.
Agama Kristen. Pandangan Alkitab tentang lingkungan hidup. Berbicara tentang lingkungan hidup yang berarti tempat tinggal kita, tanpa kita sadari bahwa lingkungan di muka bumi ini sudah banyak kerusakannya yang apalagi disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Contohnya seperti banjir yang disebabkan oleh manusia yang membuang sampah ke sungai sembarangan, tanah longsor akibat penebangan pohon, pemanasan global akibat dari polusi udara, dan lain sebagainya. Dengan adanya kerusakan yang terjadi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dan juga dengan lingkungan yang rusak tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi ekologi. Dalam sejarah agama Kristen, hal yang paling penting adalah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan juga dengan menjalankan amanatnya sesuai yang ada di hukum kasih Alkitab. Dalam Alkitab sebenarnya mengajak manusia untuk memberikan sebuah penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan Allah lainnya, contohnya itu alam atau lingkungan hidup seperti yang disebutkan dalam semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah. Mazmur ayat 104. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya dalam arti lingkungan hidup, tampak dalam Mazmur ayat 104, perikop ini menggambarkan ketakjubannya pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta, tapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Ayat 13, 16, 18, dan 17 misalnya. Menggambarkan pohon-pohon diberi nama oleh Tuhan. Semua ciptaan menantikan makna dari Tuhan. Yang menarik adalah bukan hanya manusia yang menanti kasih dan berkat Allah, tapi seluruh ciptaan, unsur lingkungan hidup. Dalam ayat 30 secara khusus dikatakan apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kata roh seringkali dikaitkan dengan unsur kehidupan atau hidup itu sendiri, yang memiliki arti bahwa seluruh makhluk yang berada di alam semesta ini semuanya diberikan kehidupannya oleh Tuhan. Bukan hanya manusia, melainkan ciptaan lainnya pun juga diberikan kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagai Sang Pencipta, Allah telah menciptakan segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini sesuai dengan maksud dan juga fungsinya masing-masing yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Semua ciptaan diselamatkan melalui Kristus. Kolose 1 ayat 15-3. Dalam perikop ini diungkapkan dimensi kosmologis yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya pendamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaan. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa Injil diberitakan kepada seluruh alam. Melalui Kristus dunia diciptakan dan melalui Kristus pula Allah berinisiatif melakukan pendamaian dengan ciptaannya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada pasal Kejadian 1 ayat 1-31 dan Kejadian 2 ayat 1-7 yang berisi tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, mulai dari adanya terang dan gelap. Allah menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda penarang cakrawala, yaitu matahari, bulan, dan juga bintang-bintang, binatang di udara, air, dan darat. Pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Pada pasal ini, Alkitab menyertakan bahwa Allah menciptakan bumi ini tempat kita dapat hidup dan bernafas. Pada Amsal 3 ayat 19-22 yang menyatakan bahwa dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, jangan pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Dengan ayat-ayat ini, Tuhan mengatakan kepada kita untuk memelihara alam, bukan merusak atau menghancurkan alam itu sendiri secara perlahan-lahan. Maka dari itu, dengan melihat keadaan lingkungan saat ini, dengan masalah-masalah yang ada, mulai dari tingkat populasi yang tinggi, masalah sampah yang menggunung, mengotori lautan, serta membunuh banyak makhluk hidup, serta luas hutan yang makin hari makin menyempit, kerusakan-kerusakan tersebut dapat terjadi karena adanya kontribusi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama wajib peduli dengan kondisi ini, karena Tuhan sendiri telah memberikan kepada kita orang yang dipercaya untuk menjadi pengelola yang baik atas segala sesuatu yang Dia
percayakan termasuk alam semesta kita. Mengacu kepada Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia, Tuhan perintahkan untuk bertanggung jawab atas semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Dan bagaimana cara bertanggung jawab menjaga lingkungan? Dengan cara yang pertama yaitu merubah pola hidup dan ajak juga lingkungan sekitar. Contohnya seperti mengurangi atau bahkan berhenti menggunakan plastik sekali pakai dan dengan menggantinya menggunakan barang daur ulang, dan yang terakhir menjadikan sampah organik menjadi pupuk kompos. Lalu menggunakan kendaraan umum agar tidak menyebabkan polusi udara yang menyebabkan global warming atau pemanasan global yang dapat merusak atmosfer bumi. Lalu mengikuti gerakan pelestarian alam, contohnya yaitu terlibat gerakan menanam pohon, pelestarian terumbu karang laut, gerakan membersihkan pantai dan laut dari sampah plastik. Yang terakhir, dengan menyebarkan semangat ini untuk pelestarian lingkungan demi menjaga, melindungi, dan merawat alam yang Tuhan titipkan kepada kita para umatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang agama dan lingkungan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.